Sepatu dari brand lokal ini katanya cocok buat dipakai long run. Kira-kira apa sih yang membuat sepatu ini itu enak buat dipakai long run? Ini dia, Hoka Mills Air Max Cushion. Yo, what's up Runut family? Welcome back to Runut First Impression with Satria Sabto. Ya fans, di sini sudah ada Hoka Mills Air Max Cushion. Jadi si Mills ini adalah salah satu brand lokal yang sudah mulai masuk nih ke ranah running performance. Jadi sebelumnya mungkin anak-anak bola mungkin lebih familiar ya dengan brand Mills. FYI juga bahwa si sepatu ini kita beli sendiri, bukan pemberian brand atau bukan dikasih dari Mills. So ini pure kita beli sendiri dan semua reviewnya, semua impressionnya pure datang dari diri gue sebagai host dan juga sebagai seorang runners. Oke, Mills Air Max Cushion. Nah, si sepatu ini sebenarnya sekilas emang agak-agak mirip sama Hoka Mach 5 meskipun colorway-nya agak kebalik. Ketika gue pertama kali unboxing sepatu ini, gue seketika langsung mikir, wow, sangat Hoka. Tapi secara bentuk mungkin agak beda ya dengan Hoka Mach 5. Oke, tapi secara warna hampir sama. Cuma kebalik aja. Nah ini tuh warnanya jadi off-white navy. Di sini ada kayak light blue gitu dan mungkin pink ya. Nah si Mills Air Max Cushion ini katanya adalah sepatu yang didesain buat kalian biar bisa finish strong. Nah apakah betul demikian? Langsung aja kita kulit ya. Let's dig into it. Oke, kita mulai dari uppernya dulu. Nah si uppernya ini menggunakan bahan mesh dan juga sintetik. Ini bisa dirasain banget ya meshnya yang ada di sini. Halus. Dan sebenarnya kalau gue lihat-lihat juga ini cukup breathable ya karena bisa tembus pandang gini, pencahayaan itu bisa kelihatan nih. Lanjut di bagian meshnya ini gue rasa ini ada double layer ya kayaknya, dimana layer yang dalam itu meshnya yang mungkin sintetiknya tuh di dalam, sedangkan si meshnya itu yang ada di luar. Jadi ini ada semacam double layer yang bisa kelihatan dari luarnya sini. Oke, nah selanjutnya di bagian eyeletnya. Nih eyelet di lubang-lubang sepatunya ini normal. Oke, normal banget. Terus tali sepatunya juga normal. Nah, cuman yang menarik menurut gue yaitu di bagian si sebutannya mungkin runner's knot ya. Jadi itu menurut gue kayak tanggung aja gitu loh. Ini tuh sebenarnya emang dikasih runner's knot atau nggak ada runner's knot, talinya kurang ke atas aja gitu. Karena biasanya runner's knot itu ada di setelah lekukan sepatu yang ada di sini. Seperti kita kasih contoh ya, let's say. Nah, misalnya ini kayak nanggung aja gitu pas di sini. Sedangkan ini kan pas sepatunya udah lekukannya udah ke ankle ya, ke bagian heel, collarnya ini. Nah, dia tuh ada lubangnya di sini, di lubang di bawahnya. Jadi lubangnya tuh di belakang atau di bawah, lubang yang paling atas, sorry. Misalnya kayak gini. Balikin lagi. Oke, itu dia. Ini menurut gue cukup membingungkan, tapi semoga kalau dipakai nggak pernah ada masalah. Oke, lanjut di bagian si tangnya. Tang ini cukup tebel ya, cukup tebel dengan bahan yang mesh dan ada beberapa paddingan juga di sini. Oke, dan tangnya cukup klasik yang dimana dia tidak gazetted ya. Lanjut tadi bagian collarnya. Collarnya ini ada padding yang cukup banyak juga di bagian mulai dari ankle-nya sini sampai dengan di bagian heel-nya. Menariknya juga desain dari sepatu Mills ini, si Air Max ini dia heel-nya tuh yang keluar gitu. Jadi ini tujuannya supaya gue yakin untuk mempermudah kaki tuh supaya mudah masuk ke dalam sepatunya. Oke, so far itu terus ini ada bagian yang mungkin semacam kayak plastik yang lebih tebal ya di bagian heel-nya ini. Gunanya untuk heel counternya cukup keras tapi nggak keras-keras banget. Oke, next up gue bakal coba take out si insole-nya. Nah ini adalah salah satu sepatu yang insole-nya bisa di take out ya. Nah si insole-nya mereka namanya Hexa Comfort. Jadi di bagian bawahnya ini ada semacam bentuk yang seperti heksagonal. Nah ini gue yakin tujuannya untuk memberikan breathability dari si kaki. Dan juga ada semacam kayak apa ini sebutannya, gerigi-gerigi gitu ya, bantalan-bantalan di sini yang gue yakin fungsinya untuk membuat cengkeraman di kaki itu jadi lebih oke. Well, sekarang kita ke bagian midsole-nya. Nah, midsole-nya Mills ini tidak menjelaskan ya mereka itu apa nama teknologinya. Di webnya juga belum ada informasinya. Tapi mereka menjelaskannya adalah si midsole-nya ini menggunakan bahan yang namanya Pilon atau Vylon ya. Menggunakan bahan Pilon. Nah, ini bahannya adalah bahan yang campuran rubber dan EVA sepertinya. Dan ini cukup empuk sebenarnya kalau gue pegang-pegang ya, sesuai dengan namanya itu Air Max. Emang kayaknya sepatunya lebih diperuntukkan buat long run atau misalnya recovery. Untuk steknya sendiri ini mereka tidak nyebutin juga berapa steknya, tapi kita coba ukur steknya, kita coba cari perbandingan karena gue rasa ini cukup tebel. Kita coba perbandingan di sini. Nah, Cielo X
One. Ini kan 39,5 ya. Oke, kalau gue lihat di sini, ini sepatunya sebenarnya cukup tebel ya, cukup tinggi si sepatu ini. Nah, jadi kemungkinan dari asumsi kita si sepatu ini heelnya adalah 40 atau 4 cm dan di depannya forefootnya ini kurang lebih 32 karena kelihatan banget ini dropnya tinggi. Ini bisa 32 atau 30 karena bener-bener kelihatan dropnya jauh banget. Untuk midsole-nya sebenarnya gue belum bisa kasih komentar apa-apa karena again, tapi ini kayaknya sih bakal empuk sih harusnya. Lanjut ke bagian outsole-nya. Nah, si outsole-nya ini jujur aja gue kurang paham dengan konsepnya Mills ini kayak gimana ya. Jadi mereka menggunakan rubbernya yang bener-bener rubber itu di bagian belakang dan juga depan. Sedangkan di bagian tengahnya sini, ini tuh kayak semacam midsole juga, tapi ada pattern-pattern nih. Gua rasa tujuan mereka membuat ini adalah biar beratnya itu dipangkas, jadi nggak ada berat tambahan dari rubber. Dan cuman sayangnya, kenapa rubbernya cuma di belakang dan di depan? Apakah ini sepatu buat sprint gitu? Mau kayak gini kan nggak mungkin kan, itu dia. Jadi mungkin kalau gue pun yang pakai ini ya gue pun harus hati-hati dengan si sepatu ini karena midsole yang kayak gini itu tuh hampir-hampir sama kayak ya Hoka Mach 5 atau Saucony Kinvara Pro yang dimana bener-bener midsole-nya dan outsole-nya tuh nyatu gitu. Gue rasa sih sebenarnya pattern ini tujuannya untuk meningkatkan traksi. Nah, cuman apakah durability-nya bagus? Oke fam, sekarang kita timbang dulu sepatu ini. Kebetulan juga ini sepatunya di ukuran 45. Cuma menariknya adalah dia tuh 45-nya itu tuh ya 29,5 cm. Jadi ini adalah ukuran yang masih aman di kaki gue. Kemungkinan kalian kalau misalnya beli sepatu ini mungkin satu size turun kali ya. Misalnya kalian pakai 45 mungkin berarti ke 44 karena di ini 45-nya aja ini 29,5 cm. Oke, kita timbang dulu berapa berat dari sepatu ini. Oke, so berat dari sepatu ini adalah 290 gram. Impressive. Menurut gue ini cukup ringan sih untuk kelasan sepatu yang disebut maximum cushion shoe gitu, karena ada beberapa daily trainer di ukuran 45 itu aja beratnya tuh kurang lebih ya sekitaran 300 gram sampai dengan 310-an 15 gram. Jangan kalau dia bisa nyentuh 300 bahkan di bawah 300 itu menurut gue termasuk sepatu yang ringan. Jadi kalau misalnya gue akan pakai sepatu ini melihat karakternya yang seperti ini, gue rasa gue akan lebih cocok untuk recovery ataupun long run karena sepatunya ini menurut gue cukup empuk semoga tapi beratnya ringan. Nah karena biasanya sepatu yang maximum cushion itu biasanya tuh berat. Nah ini tuh tapi itu ringan. Menurut gue adalah salah satu poin plus ya dari Mills. Jadi sepatu ini beratnya ringan di ukuran yang cukup gede. Oke fam, untuk harganya sendiri sepatu ini tuh dijual dengan harga menurut webnya ya itu Rp469.000. Is it a good deal? Menurut gue sih cukup kompetitif di pasar sepatu lokal karena di maximum cushion shoe rata-rata harganya juga segituan 500-an sampai 600 ribuan. Oke fam, so kita recap dulu ya, kita kesimpulan dulu. Jadi sepatu ini setelah gue lihat spesifikasinya mungkin akan lebih cocok untuk lari yang 90 menitan ke atas lah. Berarti let's say long run 10K sampai dengan 20K gitu ya. Kalian buat latihan half marathon atau mungkin latihan maraton pun mungkin masih bisa gitu karena si sepatu ini tuh pertama ringan. Nah, jadi dengan sepatunya yang ringan itu tidak akan membuat kaki jadi nambah bebannya tuh berlebih gitu. Ditambah dengan cushionnya yang semoga empuk karena mereka bilang ini adalah maximum cushion shoe. Oke fans, itu dia first impression gue tentang Mills Air Max Cushion. Buat kalian yang udah pernah cobain sepatu ini, tolong banget kasih nih review kalian juga di komen di bawah ini. Alright, dan FYI juga gue bakal coba untuk lariin sepatu ini. So tunggu aja full review dari sepatu Mills Air Max Cushion ini. Satria signing out, thank you for watching and bye for now.